Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin mendekati masa-masa pemilihan umum calon presiden, isu terkait kepemimpinan muncul kembali di muka publik. Menjadi pemimpin sendiri bukanlah suatu tugas yang mudah. Ada tanggung jawab yang besar di balik kepemimpinan seseorang. Apalagi jangkauan kepemimpinan tersebut meliputi satu negara dengan populasi yang besar. Tentu bukan main-main. Terkait kepemimpinan, Islam sendiri sangat peduli terhadap etika dan moral yang harus dimiliki seorang pemimpin. Tentunya, pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal, 3 dari 4 sifat wajib bagi para nabi dan rasul harus dimiliki seorang pemimpin. Antara lain adalah siddiq atau jujur, amanah atau dipercaya, fatonah atau cerdas dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. Apabila melihat kepemimpinan dari sisi hadis, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang artinya dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi SAW berkata kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Terkait makna hadis tersebut, Al-Wallawi dalam Zahirah Al-Uqba mengomentari, yang artinya makna hadis tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafaz hadis, dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran, sehingga kamu dapat bahagia di dunia dan di akhirat. Dari hadis di atas beserta penjelasannya, ada kriteria yang dapat kita tetapkan untuk melihat pemimpin-pemimpin di sekitar kita yang sedang mencalonkan diri. Sifat tamak dan rakus merupakan sifat buruk yang seharusnya tidak ada di dalam jiwa seorang pemimpin. Kerakusan dan ketamakan akan melahirkan kecurangan ketika menjalankan kepemimpinan. Sedangkan pemimpin yang curang disinggung oleh Nabi Muhammad SAW tidak Allah masukkan ke dalam surga. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang artinya tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Selanjutnya adalah sifat amanah dan bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya, pada pandangan dirinya ketika menangani kasus dan problematika yang menjadi tanggung jawabnya, serta memperhatikan kepentingan orang-orang yang dipimpinnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin." Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka.
Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Kemudian, seorang pemimpin harus yang ahli. Tentunya keahliannya dalam menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Al-Qastolani memberi penjelasan bahwa orang yang tidak ahli dalam hal ini adalah orang-orang yang tidak ahli dalam agama dan tidak ahli dalam menjaga amanah. Selain itu, Al-Qastolani mengutip perkataan Ibnu Battal terkait penjelasan hadis ini, yang artinya para pemimpin telah diamanahi oleh Allah kepada hamba-hambanya, dan Allah telah mewajibkan para pemimpin untuk membimbing. Jika mereka mempercayakan urusan itu kepada orang lain selain ahli agama, maka mereka telah kehilangan amanah tersebut. Kemudian, hari kiamat tidak akan tiba sampai orang yang curang itu diberi amanah, dan ini hanya akan terjadi jika orang-orang bodoh mendominasi dan orang-orang yang benar lemah dalam memegang dan memperjuangkan kepemimpinan. Kemudian, kriteria pemimpin selanjutnya yaitu yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Sebab Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Allahu a'lam bishawab. Dan itulah beberapa kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ingat, kita tidak boleh sembarangan dalam memilih pemimpin. Pilihlah pemimpin dengan cerdas dan bijak, karena untuk menuju bangsa dan negara yang maju, kita butuh seorang pemimpin yang cerdas dan bijaksana dalam mengatur rakyat dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.